Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Raffi Ardianto, NIM 200510608, kelas A Pendidikan Jasmani angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah PPT tentang telaah kurikulum dan perkembangan penjas orkes. Di sini saya mengambil 3 subbab materi. Yang pertama yaitu menjadi guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan di abad 21. Yang kedua, pengembangan media pembelajaran PJOK berbasis ICT di SMP. Yang ketiga, transformasi nilai melalui pembelajaran pendidikan jasmani dalam pembentukan karakter siswa abad 21. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu menjadi guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan di abad 21. Pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan merupakan suatu proses pembelajaran melalui aktivitas jasmani yang didesain untuk meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan motorik, pengetahuan, perilaku hidup sehat, aktif, sikap sportif, dan kecerdasan emosi. Pembelajaran PJOK memiliki karakter pembelajaran yang unik, yaitu dalam waktu yang bersamaan dapat membelajarkan dan mendidik peserta didik di bidang kognitif, afektif, dan psikomotor, sehingga menuntut adanya keahlian khusus bagi seseorang yang berprofesi sebagai guru PJOK. Adapun pengembangan guru PJOK abad 21. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan guna meningkatkan profesionalisme guru PJOK di abad 21, yaitu yang pertama, memahami standar tuntutan profesi guru, yaitu upaya memahami tuntutan standar profesi guru yang ada di Indonesia dan yang berlaku di dunia harus ditempatkan sebagai prioritas utama, sebab persaingan global sekarang memungkinkan adanya mobilitas guru secara lintas negara. Yang kedua, mencapai kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan, yaitu upaya mencapai kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan merupakan suatu keharusan bagi guru. Dengan dipenuhinya kualifikasi dan kompetensi yang memadai, maka guru memiliki posisi yang kuat. Yang ketiga, membangun kesejawatan melalui organisasi keilmuan dan organisasi profesi. Guru harus berusaha mengetahui apa yang telah dilakukan oleh sejawatnya yang sukses, sehingga bisa belajar untuk mencapai sukses yang sama atau bahkan bisa lebih baik. Melalui jaringan kerja dan komunikasi inilah guru dapat memperoleh akses terhadap inovasi-inovasi di bidang profesinya. Yang kedua, mengembangkan etos kerja yang mengutamakan pelayanan bermutu tinggi. Semua bidang dituntut untuk memberikan pelayanan prima. Untuk itu, guru harus dapat memberikan pelayanan prima kepada peserta didik, orang tua, dan sekolah. Dan yang terakhir yaitu mengadopsi inovasi dan mengembangkan kreativitas. Upaya untuk peningkatan profesionalisme guru adalah melalui adopsi inovasi atau pengembangan kreativitas dalam pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi. Yang pembahasan kedua yaitu pengembangan media pembelajaran PJOK berbasis ICT di SMP. Pada era milenium sekarang, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi. Demikian pesat kemajuan ICT ini tidak mempengaruhi kesenjangan yang terjadi dari proses pembelajaran yang ada di kota dengan perdesaan. Salah satu contoh yang konkret yaitu penggunaan media pembelajaran yang masih jauh ketimpangannya antara kota dengan desa. Kemajuan teknologi pendidikan maupun teknologi pembelajaran seharusnya bisa menjadi fasilitator untuk digunakan dalam berbagai media pembelajaran serta peralatan-peralatan yang semakin canggih guna menghilangkan ketimpangan penggunaan media pembelajaran sebagai salah satu sarana dalam membantu kesuksesan proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu media. Zaman milenium sekarang ini, peserta didik bukan hanya sebagai penerima pesan pendidikan, tetapi juga peran peserta didik juga bisa sebagai komunikator atau penyampai pesan pendidikan. Dengan demikian, tidak mengenal lagi yang namanya satu arah atau dua arah, melainkan multi arah. Keterlibatan media pembelajaran dalam mengkomunikasikan materi pembelajaran sangatlah dibutuhkan dan penting untuk meningkatkan efektivitas capaian tujuan pembelajaran.
Adapun manfaat media pembelajaran yang pertama yaitu media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi sehingga dapat memperlancar proses dan hasil belajar. Selanjutnya, media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian siswa sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar. Yang ketiga, media pembelajaran dapat menanggulangi keterbatasan indera, ruang, serta waktu. Yang keempat yaitu media pembelajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa tentang peristiwa-peristiwa di lingkungan mereka. Adapun pembelajaran PJOK berbasis ICT. Pengembangan model pembelajaran PJOK yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengembangan media atau aplikasi berbasis mobile. Adapun langkah-langkah pengembangan media atau aplikasi berbasis mobile sebagai berikut. Yang pertama yaitu membuat menu utama aplikasi. Yang kedua, mengidentifikasi materi pelajaran PJOK yang akan dimasukkan ke dalam aplikasi. Yang ketiga, membangun materi berupa gambar dan video pendek bagian demi bagian materi pelajaran PJOK. Selanjutnya, analisis gambar dan video pendek bagian demi bagian materi pelajaran PJOK. Yang terakhir yaitu memasukkan gambar dan video pendek bagian demi bagian materi pelajaran PJOK ke dalam aplikasi. Pembahasan yang terakhir yaitu transformasi nilai melalui pembelajaran pendidikan jasmani dalam pembentukan karakter siswa abad 21. Pendidikan karakter mutlak diperlukan dan dilaksanakan pada abad 21 sebagai langkah kuratif dan patologi sosial di masyarakat. Dalam hal ini, pendidikan jasmani berperan sangat penting bagi pembentukan dan transformasi nilai-nilai karakter itu sendiri. Dalam pendidikan jasmani dan olahraga akan terjadi interaksi antara guru atau pelatih, siswa atau atlet. Selama berinteraksi dengan berbagai pihak inilah akan terjadi proses pembentukan berbagai aspek seperti peningkatan kondisi fisik, penguasaan teknik, penguasaan taktik, dan pembentukan mental termasuk di dalamnya pembentukan karakter. Seperti yang dikatakan oleh Darmiati Zudi, terdapat beberapa kontribusi pendidikan jasmani dan olahraga dalam pembentukan karakter. Antara lain yaitu yang pertama, pendidikan jasmani dan olahraga dapat membangun keberanian. Yang kedua, pendidikan jasmani dan olahraga dapat memperkuat keimanan. Yang ketiga, pendidikan jasmani dan olahraga dapat memacu sifat bekerja keras. Yang keempat, pendidikan jasmani dan olahraga dapat membangun kemampuan mengendalikan diri. Dan yang kelima yaitu pendidikan jasmani dan olahraga dapat membangun kerjasama. Yang keenam, pendidikan jasmani dan olahraga dapat mengembangkan sikap adil dan bijaksana. Dan yang terakhir yaitu pendidikan jasmani dan olahraga dapat memupuk tanggung jawab seseorang. Pendidikan jasmani sangat berperan penting dalam pembentukan dan perkembangan karakter siswa yang yaitu sosial, afektif, dan emosional. Maka, sebagai guru pendidikan jasmani selalu memperhatikan strategi pembelajaran yang dapat mentransformasikan nilai-nilai moral sebagai wujud tanggung jawab profesi. Guru pendidikan jasmani harus mampu menjadi agen dalam pembentukan karakter siswa demi mendapatkan manusia yang berakhlak baik demi berkemajuan bangsa. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.